Halo semua, balik lagi di channel Santi Melody. Kita jumpa lagi di readingan kali ini. Temanya adalah past, present, sama future ya. Jadi kita mau lihat energinya kamu, masa lalunya kamu, terus saat ini yang kamu alamin ya. Jadi energi masa lalu mempengaruhi energi kamu saat ini, dan energi kamu yang saat ini mempengaruhi kedepannya kamu. Oke, di depan ada 6 pile yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Ya, silakan dipilih sesuai dengan intuisinya kamu. Milih dengan intuisi maksudnya gimana? Pada saat kalian melihat gambar ini, hal yang pertama atau angka pertama atau file yang mana pertama kali terbesit di dalam pikiran kamu tanpa ragu, tanpa dipikir ulang, ibaratnya seperti itu. Atau kalau misalnya kamu masih ragu untuk memilih, boleh pejamkan mata dulu, konsentrasikan situasi kamu saat ini. Setelah itu buka mata, lihat file mana yang pertama kali menarik perhatian kamu, itu mengikuti intuisi kamu. Oke, jadi untuk kawan-kawan yang ingin belajar bagaimana tapping intuisi, boleh ikut pick a card reading ya, sambil latihan intuisinya kamu. Oke, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Oke, untuk kawan-kawan ya, kalau misalnya kamu suka dengan channel saya ini, jangan lupa untuk kasih like-nya, terus kemudian subscribe, dan kemudian boleh follow di Instagram saya ya. Saya ada taruh ID-nya di keterangan di bawah. Oke, baik, kita mulai dengan file yang pertama. Oke, kita untuk lihat past, present, futures, kemudian saran untuk kamu. Oke, masa lalu, kayak kita lihat ya. Energi kamu di masa lalu itu adalah kamu memutuskan untuk move on ya, baik entah situasi apapun itu kamu, baik itu percintaan maupun kondisi pekerjaannya kamu, tapi intinya di masa lalunya kamu itu kamu ada memutuskan untuk move on ya, untuk ngelepasin bebannya kamu. Kamu tahu bahwa kedamaian di dalam dirinya kamu sama dalam batinnya kamu itu semua dikembalikan lagi kepada kamu. Dan kamu juga tahu bagaimana untuk mengendalikan kedamaian di dalam hatinya kamu. Jadi di masa lalunya kamu ya, energinya kamu adalah move on ya, kamu memutuskan untuk move on. Kita lihat untuk sekarang ya, energi untuk saat ini. Oke, energi untuk saat ini, kamu merasakan segala sesuatu pelan-pelan membaik. Kamu mulai belajar mengikuti aluran energi yang ada di alam semesta. Kamu menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kamu bukan sebuah kebetulan. Itu terjadi, memang harus terjadi, baik itu untuk memberi pelajaran kamu supaya kamu lebih dewasa, atau memberikan suatu perubahan di dalam hidup kamu, untuk kamu dibawa menuju ke your life purpose, khususnya untuk kawan-kawan yang masih berusia 25 sampai 35-an. Usia ini adalah usia di mana kamu sedang udah dibentuk, udah tahu kamu arahnya mau kemana. Kamu sedang dibentuk untuk menjadi bentuk tersebut, ibaratnya kayak gitu. Jadi antara usia 25 sampai 35 merupakan masa-masa atau periode di mana kawan-kawan semua itu benar-benar udah digembleng atau lagi dibimbing ya, ibaratnya kamu udah nentuin tujuan hidupnya kamu, bagaimana kamu move on ya dari situasinya kamu. Saat ini kamu ngikutin energi alam semesta, ngikutin mau dijadiin apa kamunya, mau dibentuk seperti apa. Nah, alam semesta udah bawa kamu, udah tahu arahnya kamu mau dijadikan seperti apa. Oke. Terus untuk kedepannya, ya saya lihat untuk kawan-kawan di sini ya, karena kamu mengikuti energi alam semesta, kamu benar-benar belajar berpasrah, dan kemudian kamu memahami atau mengerti banget jalur geraknya alam semesta. Ada beberapa kawan-kawan yang mungkin menggunakan metode manifestasi. Ya, di sini kita lihat ada seseorang, ada gambar si yang dari Egyptnya itu pegang
pisau atau pedang, artinya memegang kendali. Jadi kamu tahu pikiran kamu bisa kamu kendalikan, dan pikirannya kamu ini yang akan membawa perubahan yang lebih positif ke dalam kehidupannya kamu, dan ini membawa kamu pada spiritual awakening atau pengenalan semakin dalam lagi terhadap dirinya kamu sendiri. Kamu tahu bagaimana cara menggunakan energi alam. Ada beberapa kawan-kawan yang seperti itu. Jadi kamu mungkin saat ini dipertemukan banyak informasi-informasi yang mungkin kamu lagi pelajarin. Di sini kita lihat ya, semua ikon-ikonnya ini lagi pegang buku. That means bahwa kamu lagi belajar sesuatu, menambah informasi baru. Masa saat ini kamu akan dipertemukan dengan banyak informasi. Misalnya kamu diajarin yang namanya astrologi, kamu tertarik yang namanya kartu tarot, kamu tertarik untuk belajar kartu tarot, kamu tertarik menjadi seorang psychic, menjadi seorang, ada beberapa yang ditunjuk mungkin menjadi seorang healer seperti saya, energinya mungkin lebih ke healer ya. Ada yang ditunjuk sebagai seorang paranormal yang membantu orang misalnya mencari barang yang hilang atau segala macam. Tapi ada juga kamu ditunjuk sebagai astrologi, jadi ngebantu orang baca astrologi, mengenal dirinya mereka sendiri dari astrologinya mereka. Ada juga yang dikenalkan dengan numerologi, ada juga yang dikenalkan dengan metode manifestasi. Apapun itu, saat ini terlihat bahwa kamu sedang diberikan begitu banyak informasi untuk kamu pelajari. Jadi kamu saat ini lagi masa belajar, ibaratnya kayak gitu. Oke, untuk di futures-nya ini, di masa depannya kamu mulai mengetahui bahwa apa yang kamu alamin ini, semuanya ini membentuk kamu, dan kemudian kamu percaya, ibaratnya kayak gitu. Jadi masanya kamu menuju kepada tujuan hidupnya kamu ini udah tinggal ibaratnya satu langkah lagi. Pada saat kamu sudah bisa menyerap informasi-informasi yang ada, yang diberikan kepada kamu pelajari, kamu dalami, and then you believe, and then you share to others. Ya, kayak misalnya matahari ini kan informasi diberikan kepada bunga. Nah, si bunga pada saat dia sudah mekar, dia siap untuk memberikan keindahannya kepada alam semesta. Dia siap membantu alam semesta, misalnya menghijaukan dunia, mengindahkan dunia. Ada juga beberapa bunga-bunga atau daun yang bisa dijadikan obat untuk dipelajari oleh manusia. Ibaratnya setelah kita menerima dari alam semesta, ini saatnya kamu, masa depannya kamu, saatnya kamu adalah untuk share to others gitu, memberikan kepada orang lain. Tujuannya kita belajar dalam hidupnya kita ini bukan untuk kita sendiri, tetapi kita untuk berbagi kepada orang lain. Berbagi itu tidak hanya dalam berupa uang, nggak hanya berupa berbagi, juga bisa berupa dengan energi. Berbagi juga bisa berbagi pengetahuan kamu. Berbagi juga bisa berbagi pengalamannya kamu yang akan menginspirasi orang lain. Seperti itu. Jadi di masa depannya kamu, masa depan kamu akan meyakini dan mempelajari dan mempercayai apa yang terjadi dalam kehidupannya kamu ini memang bukan sebuah kebetulan, memang harus terjadi seperti ini ya, apapun kondisi yang kamu keluar dari move on tersebut. Dan kemudian ini saran untuk kamu ya, opening to your spiritual source ya, buka hatinya kamu, buka mindsetnya kamu seluas-luasnya, terima informasi yang diberikan kepada kamu tanpa kayak orang misalnya lempar bola sama kamu pelajari dulu bolanya, nggak langsung ditangkis, ibaratnya kayak gitu. So saran buat kamu, untuk kawan-kawan yang memilih pil yang pertama, buka dulu pemikirannya kamu, mindsetnya kamu, jangan batasin pemikirannya kamu, karena kalau misalnya kamu membatasi pemikirannya kamu dengan selama ini pandangan kamu yang di dalam alam bawah sadar kamu atau dari kecil yang kamu pelajari ini akan makin bertentangan sama kamu, dan ini akan membuat kamu semakin bingung, ibaratnya kayak gitu. Jadi kamu diminta untuk open minded, buka pemikirannya kamu. Oke, jadi untuk kawan-kawan yang memilih pil yang pertama, saat ini kamu dalam masa pembelajaran atau diberikan banyak informasi dari alam semesta. Oke, saya harap ini resonance dengan kamu dan bisa membantu memberikan klarifikasi kepada kawan-kawan yang saat ini yang ikutan di PKK Trading kali ini. Terima kasih. Kita lanjut ke file yang kedua. Kita lihat untuk masa lalunya kamu ya. Oke, masa lalunya kamu di sini terlihat banyak luka ya. Jadi ibaratnya kalau boleh dibilang mungkin kamu saat ini pun ya, ibaratnya kamu juga sedang masa terluka
Ibaratnya kamu di masa lalu kamu baru mengalami yang namanya disakitin. Kalau file yang pertama yang saya dapat energinya itu adalah kamu sudah move on. Jadi kamu sudah melewati sesi ini, tapi kamu saat ini yang memilih file kedua adalah kamu baru dilukain. Ya, kamu baru dilukain, terus kemudian kamu baru masih bertanya-tanya sama alam semesta, why these things happen? Kenapa hal ini terjadi? Ya, seperti itu. Ya, jadi masa lalunya kamu terluka, terus kemudian saat ini saya lihat kamu sedang mempelajari untuk bagaimana cara menyembuhkan dirinya kamu sendiri. Ya, kamu baru tahap untuk menyembuhkan dirinya kamu. Di sini kita lihat ya, ada gambar si hermit bawa lampu. Jadi kamu saat ini dalam situasi yang gelap. Orang kenapa sih bawa lampu? Dikarenakan situasi kanan kirinya gelap. Jadi kamu berada dalam situasi kegelapan, ya. Terus kamu saat ini baru menemukan sebuah cahaya, dan kamu belajar untuk nyalain itu lilin, dan kemudian belajar untuk menerangi situasinya kamu. Jadi untuk saat ini kawan-kawan, sekarang kamu masih ada kesedihan, masih ada luka yang terjadi di beberapa waktu yang lalu dan masih tersimpan di dalam hatinya kamu. Tapi setidak-tidaknya kamu saat ini sedang belajar untuk menyembuhkan dirinya kamu sendiri. Karena kamu tahu situasi ini gak ada yang bisa bantu kamu selain diri kamu sendiri. Gak ada yang bisa rubah diri kamu selain diri kamu sendiri. Oke. Terus kemudian di sini untuk energi ke depannya kamu ya. Di kartu yang paling pertama juga ada saya sampaikan bahwa di dunia ini segala sesuatu terjadi tanpa kebetulan, bukan sebuah kebetulan. Walaupun kadang kita bertanya, ini kejadiannya kok kayaknya mistakes, salah. Andai kata saya mengambil keputusan yang begini, saya nggak akan begini. Wrong. Apapun keputusan yang kamu ambil pada detik itu merupakan keputusan yang tepat. Walaupun kita punya pemikiran kayaknya salah, tapi sebenarnya keputusan yang kita ambil itu adalah yang tepat. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena memang kita sudah disiapkan perjalanannya kita. Ya, kita mesti lewatin tahap ini, kita mesti lewat tahap ini. Andai kata kita pemikirannya kita, misalnya kamu harus jalan lewatin jembatan ini, tapi pada saat titik ini pemikiran kamu memikirkan sesuatu hal yang lain, kamu muter dulu ke tempat, tapi akan kembali lagi di jembatan yang sama, jembatan yang harus kamu lewatin. Ibaratnya dalam perjalanan hidupnya kamu, kalau orang bilang mungkin ini tadi udah digariskan, yang udah mesti dijalanin, mesti kita jalanin, walaupun kita ngerasa jalan tersebut kayaknya salah, but we have through these things, ibaratnya gitu ya. Nah, kemudian hal ini ya di masa kamu saat ini yang sedang dalam penyembuhan, masa dalam berusaha try to let go, berusaha untuk ngelepasin lukanya kamu ya. Di sini kita lihat ya, the vibrations of compassion shine through my every cells ya. Jadi di sini kasih tahu bahwa kamu ke depannya ya, mungkin luka yang kamu alamin saat ini mungkin gak segampang atau gak semudah itu bisa kamu langsung move on. Ya, tapi di masa depannya kamu belajar untuk nyembuhin dirinya kamu, mencintai diri kamu sendiri. Kita lihat ya gambar hatinya di tangannya. You try to love yourself, belajar untuk mencintai dirinya kamu sendiri. Ya, ke depannya saya lihat untuk saat ini prosesnya kamu mungkin gak terlalu mudah ya. Penyembuhannya kamu mungkin gak mudah karena hermitnya ini munculnya reverse, terbalik. Jadi ada beberapa jangka waktu yang harus kamu lewatin. Saya rasa bisa 6 bulan, bisa 8 bulan untuk kamu keluar dari luka yang nyakitin kamu banget, ibaratnya kayak gitu. Jadi kamu di luka yang terjadi di masa lalu itu yang berat banget kayaknya, sangat-sangat berat. Entah ada rasa dendam di hati kamu, ada rasa benci di hati kamu, ibaratnya kayak gitu. Tetapi saat ini kamu penyembuhan, nanti ke depannya you try to love yourself, kamu akan bisa dapat mencintai diri kamu sendiri. Oke, kartu saran untuk kamu adalah clear the past, heal the present ya. Bersihkan masa lalu kamu, terus kemudian sembuhin masa saat ininya kamu. Oke, jadi ini kartu saran untuk kamu. Ingat ya, yang bisa menyembuhkan diri kamu sendiri ya kamu sendiri gitu loh. Orang lain mungkin bisa jadi telinga untuk kamu ngedengerin curhatnya kamu, sekedar untuk ngeluarin unek-unek, ibaratnya kayak gitu. Karena kita pada saat kita ngeluarin unek-unek itu kita sebenarnya meluapkan emosinya kita bukannya mencari jawaban. Itu sebenarnya selalu ada di dalam dirinya kita ya, jawaban. Cuman terkadang kita lupa, atau mungkin terkadang kita nggak ngeh, dan kita mungkin butuh orang lain atau
kata-kata orang lain. Misalnya kita ketemuan sama orang nih lagi curhat, omongannya dia yang 2 menit tiba-tiba nyadarin kita, mengingatkan kita bahwa we have to these things, bahwa kita harus lakukan hal ini. Nah, itu tujuan dari kita curhat sama orang. Kita sebenarnya lagi ngeluapin emosi aja, bukannya kita kalau orang bilang mungkin minta saran ngomongnya, tapi sebenarnya saran yang diberikan kepada kita, jawaban udah di dalam diri kita sendiri sebenarnya, ibaratnya kayak gitu. Oke, ini untuk kawan-kawan yang kedua ya, semangat Ciayo ya. Saya yakin luka di dalam hatinya kamu saat ini, kamu melewati sesuatu hal yang sangat berat dalam kehidupannya kamu ya. Mungkin saat ini kamu masih bertanya-tanya atau masih bingung ke depannya mesti bagaimana, tetapi ini merupakan sesuatu proses yang harus kamu jalanin. Oke, kita jumpa lagi di readingan yang berikutnya. Oke, baik, kita lanjut untuk kawan-kawan yang memilih file yang ketiga. Oke. Baik, untuk di masa lalu ya, di masa lalunya kamu, energinya kamu banyak penolakan yang terjadi dalam dirinya kamu. Penolakan maksudnya penolakan atas jati diri kamu sendiri. Mungkin contoh yang realnya itu adalah misalnya kamu menolak untuk misalnya kamu tahu kamu adalah seseorang yang seperti ini gitu, tetapi kamu menolak dirinya kamu, terus kamu ngopi orang lain gitu, ngopi cara orang lain ngomong, ngopi cara orang lain bersosialisasi. Kamu menolak atau berusaha tidak tanpa kamu sadari kamu itu enggak menjadi diri kamu sendiri, sehingga kamu sangat lelah atau sangat capek karena that is not you, itu bukan pribadinya kamu. Nah, contoh lain lagi adalah misalnya kamu adalah tipe orang yang introvert, tapi karena kamu punya keinginan untuk diterima di masyarakat, kamu punya keinginan untuk join di dalam masyarakat, fitting in social ini, jadi kamu berusaha menjadikan dirinya kamu berlawanan arah, tapi ini membuat kamu nggak bahagia, it's not happy. Oke? Nah, untuk energi kamu saat ini, kamu tahu nih masa sesinya ini sudah selesai. Kamu saat ini menyadari bahwa kedamaian di dalam hati kamu karena kalau kita menjadi orang lain, batin kita nggak bisa tenang, batin kita nggak bisa bahagia. Kenapa? That is not yourself, bukan diri kamu sendiri. Kayak ibaratnya kecambah, dia toge, jelas-jelas dia toge, tapi dia memaksa dirinya untuk menjadi kacang panjang gitu loh, bentuknya aja udah beda gitu loh. Jadi banyak aspek-aspek itu nggak ngefit gitu loh. Tapi saat ini kamu menyadari bahwa segala sesuatu itu di sesi saat ini, di masa kamu present saat ini, kamu mulai menyadari bahwa yang paling bisa memberikan kamu kedamaian dan kebahagiaan adalah to be yourself, menjadi diri kamu sendiri. Kamu belajar, kamu udah tahu dan belajar untuk enggak cari muka atau mungkin meluk lutut orang, nyembah-nyembah untuk mereka stay, untuk mereka supaya tetap bersama dengan kamu. Ibaratnya kayak gitu. Kamu saat ini, untuk sesi saat ini, kamu sudah mengerti bahwa dirinya kamu itu, kedamaian di dalam hatinya kamu adalah menjadi dirinya kamu sendiri. Jadi kamu saat ini sedang ada di dalam sesi satu bab dalam hidupnya kamu itu udah finish atau udah selesai. Kamu menyadari hal tersebut. Oke? Terus kemudian untuk masa depannya kamu, that you go healing. Kamu menyembuhkan dirinya kamu sendiri. Kamu ibaratnya kalau boleh dibilang sesinya kamu masa saat ini adalah kamu mengenali diri kamu sendiri. Kamu udah kenal nih diri kamunya siapa dan kamu mau jadi apa gitu. Dan kemudian energi ke depannya mungkin 3 bulan ke depan ya, atau mungkin dari sekarang hingga ke depannya 3 bulan ke depan, you start to healing. Kamu mulai belajar menyembuhkan dirinya kamu sendiri. Kamu mulai mengerti ibaratnya keunikannya kamu, kelebihannya kamu, kebaikannya kamu, terus kemudian kepribadiannya kamu, ibaratnya kayak gitu. Oke? Terus kemudian di sini kartu sarannya adalah yang muncul ya, adalah all is possible. Ini mungkin saya artikan sebagai
Kamu nggak perlu ngopi orang lain untuk disukai sama orang lain. Sebenarnya kamu mau jadi yang apa atau menjadi seseorang yang bagaimana, itu sebenarnya semua itu bukannya nggak mustahil, bukan sesuatu yang tidak mustahil, ibaratnya kayak gitu. Sesuatu yang sangat-sangat bisa aja, banyak kemungkinan bisa terjadi. Saya sering share di video-video saya sebelumnya bahwa kehidupannya kita, realita kita, hidup kita saat ini, kita yang tentuin. Kita mau jadi apa, kita yang nentuin, ibaratnya kayak gitu. Tetapi kembali lagi di file yang pertama, ada jembatan yang harus kita lewatin, pasti itu terjadi dalam hidupnya kita. Prosesnya apa, tujuannya apa, untuk membuat kita mungkin merubah pola pemikiran kita. Karena Tuhan mengenali pribadinya kita, baik dari kecil. Misalnya dari kecil kita dilahirkan, kita keluar dari keluarga yang seperti ini, Tuhan udah tahu keluarga yang seperti ini akan membuat mindset kamu begini. Jadi Tuhan mungkin udah menuliskan bahwa karena mindset kamu begini, jadi kamu harus lewatin jembatan ini dulu untuk mungkin lebih besar lagi mindset pemikirannya kamu. Tapi segala sesuatu, apa yang kamu harapkan, apa yang ingin kamu menjadi, pasti akan ada banyak kemungkinannya, unlimited possibility, ya. Tidak ada batasan untuk kamu, ya. Tapi sebuah energi yang sangat positif banget, ya. Kalau boleh saya share sedikit, dulu saya kayak ini, ya. Jadi memanipulasi diri sendiri, berusaha disukai, terus kemudian saya menjadi orang lain, to be like other persons, ibaratnya gitu. Bahkan jati diri nama sendiri aja nggak berusaha untuk terima, ibaratnya kayak gitu. Tapi kemudian dibalikin lagi, ya, kalau kamu mau menjadi sukses dalam kehidupannya kamu sendiri, ya kamu harus jadi diri kamu sendiri. Kamu turun sebagai tujuan hidupnya kamu, misalnya untuk menjadi kayak saya, misalnya tujuan hidup saya adalah menjadi seorang Santi. Kalau misalnya saya mengganti identitas saya menjadi misalnya Angelina atau apa, itu nggak akan membawa diri saya ke tujuannya saya sebagai seorang Santi, ibaratnya kayak gitu, ya. Terus kemudian setelah healing, everything that what I wanted, apapun yang saya inginkan, it is possible, benar-benar kejadian, ibaratnya kayak gitu. Oke, ini untuk kawan-kawan yang memilih file yang ketiga. Oke, terima kasih sudah simak. Kita jumpa lagi di readingan yang berikutnya. Oke, kita lanjut untuk kawan-kawan yang memilih file yang ketiga, ya. File yang keempat. Kita lihat untuk energi kamu di masa lalunya seperti apa. Let's see, ya. Di masa lalu. Oke, di sini ada hubungannya dengan manifestations, ya. Jadi saya rasa kawan-kawan saat ini di masa lalu kamu ada mengikuti saran atau mungkin mengikuti program apa, mungkin kamu banyak terima informasi bahwa manifestasi begini, bahwa ritual manifestasi begini. Tapi di masa lalu itu kamu kayaknya udah coba, mungkin kamu nggak mendapatkan kesuksesannya, ya. Kamu ngerasa kayaknya hanya untuk orang-orang tertentu aja yang bisa mendapatkan manifestasi, ibaratnya kayak gitu. Jadi kamu ngerasa bahwa hal ini kayaknya omong kosong lah, atau mungkin hanya untuk orang-orang tertentu lah, atau segala macam. Jadi untuk saat ini energinya kamu adalah Four of Cups. Jadi kamu mau dikasih informasi apapun, kamunya tuh kayaknya nggak mau terima. Kamu ngerasa kayaknya bohong, kamu ngerasa kayaknya bullshit, ibaratnya kayak gitu. Kita lihat gambarnya di sini, ya. Orangnya nuangin gelasnya, ibaratnya kayak gitu, ya, nuangin isi dalam gelasnya. Ya, jadi yang membuat saya ngerasa kayaknya bahwa saat ini, ya, apapun informasi yang kamu dapatkan, kamu ngerasa kayaknya nggak berguna untuk kamu, hanya berguna untuk orang lain. Padahal sebenarnya enggak. Terkadang apa yang kita lakukan dalam manifestasinya kita, baik apapun itu ritual manifestasi yang kita lakukan. Manifestasi sebenarnya adalah sebuah perwujudan keinginan kita, disebutnya manifestasi. Nah, prosesnya kita cukup meminta kepada Tuhan. Entah kamu mau tulis di kertas, entah kamu mau duduk diam berdoa aja sama Tuhan, atau kamu mau menggunakan berdoa cara sesuai dengan agama dan kepercayaan kalian masing-masing. Apapun itu, oke aja, itu nggak ada batasan. Kita mau bicara sama Tuhannya kita mau bicara sama penciptanya kita dengan cara apapun itu tanpa batasan,
Ya ibaratnya gitu, kalian mau pakai cara meditasi juga oke, juga boleh. Bukan berarti pakai meditasi pasti lebih didapatkan permohonannya, atau pakai cara tulis di kertas pasti lebih terjadi ibaratnya. Karena di sekarang banyak sekali informasi di internet bilang manifestasi 5 kali 55, manifestasi 7 kali 7, manifestasi 369, ibaratnya kayak gitu. Manifestasi dengan ritual bulan, atau manifestasi dengan ini, manifestasi, begitu banyak cara yang mungkin saat yang di masa lalu mungkin udah kamu coba, mungkin 3 bulan yang lalu udah kamu coba, tapi kamu masih belum melihat jawabannya, dan ini yang membuat kamu stay dalam kekecewaan. Jadi saya lihat kamu kayaknya ada kekecewaan, jadi kamu ada lihat informasi artikel, kamu ngerasa oh bullshit lah, it is not happen to me. Sebenarnya apa yang menjadi kamu rasa kegagalan itu sebenarnya hanya di dalam mindset pikirannya kamu, hanya di dalam pemikirannya kamu. Di sini ada kartu action, tapi dia munculnya terbalik ya. Jadi di masa depan ada suatu aksi yang mesti kamu lakukan, tetapi kamu harus saat ini ya, mindset pikirannya kamu itu perlu dirubah dulu. Di sini mungkin ditarik kartunya, kartu sarannya kamu yang keluar adalah the answers are within ya. Jawabannya sebenarnya ada di dalam dirinya kamu sendiri, bukan dari orang lain, tapi jawabannya ada di dalam dirinya kamu sendiri. Kalau boleh saya share sedikit, kenapa banyak orang yang merasa manifestasi mereka tidak tercapai atau tidak terjadi, itu dikarenakan mindset pemikirannya mereka. Pikirannya kita itu bisa dibagi 2 jenis ya, alam bawah sadar sama alam sadar. Pada saat alam sadarnya kita menginginkan sesuatu, karena alam sadarnya kita itu otak besarnya kita, kalau boleh saya bilang, itu merupakan sesuatu otak yang sangat kreatif. Pada saat kita menginginkan sesuatu, kita menggunakan alam sadarnya kita, karena alam sadarnya kita yang berinteraksi langsung dengan realita di dunia ini. Kita pegang barang itu semua dengan menggunakan alam sadarnya kita. Kita bisa merasakan bentuk kertasnya, merasakan bentuk kainnya, itu semua dari alam sadarnya kita. Nah, alam bawah sadar itu mengatur segala sesuatu yang kita nggak sadarin, seperti kedipan mata kita, detak jantung kita, aliran darah kita, jam berapa aliran darah kita muter, cara kita bernapas, kita makan, dicerna, itu semua alam bawah sadar yang ngatur. Ibaratnya seperti itu. Nah, alam bawah sadarnya kita otomatis karena kerjaannya banyak, tugasnya banyak, jadi dia punya kekuatan yang lebih 1 juta kali lipat dibanding dari alam sadarnya kita. Nah, terkadang alam bawah sadar kita itu bekerja sesuatu yang berulang-ulang. Misalnya dari kecil kita dikasih mindset bahwa kita, contoh ya, misalnya dari keluarga yang miskin, katakannya, contoh guys ya, kita terlahir dari keluarga yang miskin. Mungkin pada saat kita kecil itu orang tua ngajarin kita, jangan beli barang terlalu mahal. Kenapa? Karena mungkin saat itu nggak punya uang, dan ini mungkin tertanam di dalam mindsetnya kita bahwa kita nggak pantas untuk diberikan kekayaan, kita nggak pantas untuk terima lebih karena kita miskin, ibaratnya kayak gitu. Nah, ini semua tersimpan atau terekam di alam bawah sadarnya kita, dan terus berulang hingga kita dewasa. Jadi pada saat kita mau mengajukan suatu permohonan, alam bawah sadar kita terus kasih rekaman bahwa kamu nggak pantas terima lebih loh, kamu nggak pantas terima lebih, nggak boleh beli yang lebih mahal loh, nggak boleh beli yang lebih mahal ya, something like that. Nah, dan inilah yang membuat manifestasinya kita terkadang nggak bisa mendobrak timing ya, ibaratnya kayak gitu. Nah, yang mestinya yang kamu lakukan adalah bukan menerima begitu banyak informasi, tapi adalah kamu mengkoreksi alam bawah sadarnya kamu. Kamu harus belajar untuk mengetahui apa-apa aja yang, atau limited belief ya, kepercayaan apa saja yang menahan kamu. Seperti yang tadi saya sampaikan, anak kecil dari kecil dibilang, kamu nggak pantas untuk beli yang mahal-mahal, barang yang mahal-mahal, karena waktu kecil kan miskin, ibaratnya kayak gitu. Kamu ngerasa kayaknya saya nggak cocok beli yang barang yang mahal-mahal, dikarenakan nanti nggak punya duit. Nah, pemikiran-pemikiran yang seperti ini yang harus kita rubah, harus kita buang. Nah, caranya ada beberapa mungkin metode. Kamu bisa dengan automatic writing
menulis secara otomatis. Menulis secara otomatis itu maksudnya apa? Apa yang terpikirkan di otaknya kamu tulis di selembar kertas, atau kamu mau pakai cara ngomong rekam. Kalau mungkin kertas, tulis di kertas mungkin kelamaan gitu ya. Atau kamu mau pakai rekaman, kamu mau ngomong apa aja kamu rekam. Setelah itu kamu dengerin ulang lagi, kamu ngomongnya apa, dan kemudian mungkin kamu bisa nangkep atau menganalisa dari kata-katanya kamu, baik kamu menulis atau mungkin dengar rekaman. Kamu menganalisa sebenarnya apa sih yang bikin kamu selama ini tuh menghambat permohonannya kamu, menghambat hal manifestasinya kamu. Ibaratnya seperti itu. Oke, dan ini yang akan menuju kamu kepada your next futures. Di sini ada kartu actions, di sini ada gambar orang sedang menembakkan untuk menuju ke bintang ini ya. Apakah kamu percaya dengan kekuatannya kamu dan kemampuannya kamu untuk bisa nembakin panahnya ini ke si bintang? Kalau kamu ragu pada saat orang mau nembakin panah, kamu ragu, otomatis panahnya agak melenceng, kamu ngerasa bahwa itu kamu nggak pantas untuk dapetin ke permohonannya kamu. Bukannya, pada saat kita mengajukan permohonan dan kita percaya, kita pasti akan dapat, cepat atau lambat kita pasti akan mendapatkan, karena memang Tuhan sudah menjanjikan, mintalah maka kamu akan diberikan. Ini janjinya Tuhan loh, bukan ini loh, bukan apa ya, bukan sembarangan, bukan seseorang yang menjanjikan kita, tapi Tuhan Maha yang kuasa menjanjikan kepada kita, mintalah maka akan diberikan. Nah, sekarang kita percaya gak bahwa kita akan atau kita pantas untuk diberikan permohonannya kita? Nah, kebanyakan dari kita seperti itu. Nah, alam bawah sadarnya kita tuh menahan kita, dan yang harus saat ini kamu lakukan adalah bukannya kamu membuang atau kamu ngerasa pasrah, bodo amat, mau kasih nggak mau kasih ya udah pokoknya gimana, tapi try atau mencoba untuk mengkoreksi alam bawah sadarnya kamu. Orang yang duduk di atas bangku di atas tanah ini ya, boleh dibilang sebagai grounded. Jadi kamu saat ini sebenarnya kamu diminta to be grounded. Terus boleh dibilang juga buang pemikiran-pemikiran yang limited beliefnya kamu. Ya, seperti itu. Kita lihat orangnya duduknya santai sebenarnya. Orangnya duduknya santai. Kalau misalnya kartu tradisional yang versi yang benar-benar digambar oleh si Rider Smith itu, dia sebenarnya tangannya berlipat ya, jadi kayak menolak. Tapi kamu saat ini situasinya kamu sebenarnya ibaratnya kamu kayaknya kecewa ya, jadi bukannya kamu nggak mau menolak sama sekali, tapi kamu kayak ada kekecewaan sehingga kamu kayak jenuh dengan situasinya kamu, jadi kamu ngebuang apa yang informasi-informasi yang kamu dapatkan. Sebenarnya yang perlu kamu buang adalah mindset alam bawah sadarnya kamu. Oke? Terus kemudian saya rasa ya, don't give up, ya, jangan menyerah dengan permohonannya kamu. Bilang sama Tuhan bahwa saya pantas mendapatkan permohonannya saya, I deserve it. Ya, kalau misalnya sulit, kamu coba bikin afirmasinya kamu sendiri saat ini, bikin afirmasinya kamu. Terus kemudian di saat yang tepat kamu akan ditunjukkan sebuah tanda untuk take the actions. Cuman saya lihat untuk kawan-kawan yang ikut ya, pilih kartu nomor 4 ini, mungkin dalam 3 bulan ke depan permohonannya kamu belum bisa didapatkan karena masih banyak issues yang harus kamu lakukan saat ini gitu. Tetapi bukan berarti membuat kamu merasa bahwa kamu gak pantas untuk mendapatkan keinginannya kamu. Bukan seperti itu. Oke, dan kartu saran untuk kamu adalah the answer are within. Jawabannya udah ada di dalam dirinya kamu, bukan dari luar. Oke, baik, ini untuk kawan-kawan yang memilih pilihan yang nomor 4. I hope this able to help you ya, memberikan sedikit klarifikasi untuk kawan-kawan. Oke, kita lihat yang ke kartu yang ke 5. Oke, di sini ada the four of pentacles. Oke, saya lihat mungkin kamu terlalu di masa lalu, ibaratnya kamu tipe orang yang mungkin posesif gitu, kamu terlalu protected dengan apa yang kamu milikin, baik itu dengan materi atau mungkin itu dengan pasangan kamu. Pentacles coin bisa kita artikan sebagai sesuatu hal yang real ya, atau yang kelihatan ya, bukan hanya berbicara tentang uang gitu, tetapi sesuatu material yang nyata gitu, kayak misalnya bangku ini atau mungkin kartu ini, ibaratnya real, itu kita bisa jadikan sebagai sesuatu yang nyata. Nah, terus kamu terlalu overprotected dengan apa yang kamu milikin di masa lalunya kamu, dan ini di energi kamu yang ini membawa saat ini kamu nggak bisa menikmati apa yang kamu punya.
Maksudnya nggak bisa menikmati apa yang kamu punya adalah kamu selalu ada rasa kekhawatiran, ketakutannya kamu bahwa kamu akan kehilangan apa yang sudah ada, yang sudah kamu punyain saat ini. Kita lihat di sini ya, mestinya si ratu ini, dia kan seorang ratu ya, mestinya dia bisa, dia punya segala sesuatu. Dia tahu bahwa dia pantas untuk menikmati kekuasaan itu, terus kemudian harta itu, terus kemudian gaunnya ini, ibaratnya keanggunannya, terus situasi di belakang ini, pohon, ya, ibaratnya seperti itu. Tapi karena dia munculnya terbalik, jadi saya merasa saat ini kamu, kebatinannya kamu tuh banyak yang gak tenangnya, kamu ketakutan kehilangan apa yang kamu punyai saat ini. Entah itu kamu ketakutan kehilangan pasangan kamu saat ini, atau kamu takut kehilangan hartanya kamu, atau takut kehilangan pekerjaannya kamu. Saya lihat situasi kamu saat ini begitu banyak kekhawatiran, atau mungkin banyak sekali worries, ya, banyak takut ini, takut itu, begini, begitu, ya, khawatir ini, khawatir itu. Oke. Dan kita lihat untuk kedepannya ya, kedepannya diminta kamu untuk lebih punya keyakinan, karena kalau misalnya kamu ketakutan kanan kiri, sebenarnya kamu keyakinannya kamu benar-benar lagi diuji banget gitu loh. Kita ambil satu contoh ya, banyak kita bicara tentang agama aja ya, karena kebanyakan kita orang Indonesia itu sangat-sangat benar-benar menganut kepercayaan banget. Jadi hampir setiap umat yang ada di Indonesia itu memiliki keyakinan tersendiri ya, entah itu agama apa, tetapi setiap agama yang ada di dunia ini mengajarkan kita untuk mempercaya atau mempunyai keyakinan kepada Tuhan. Tapi apakah benar Tuhan itu ada atau tidak, kan nggak ada yang bisa membuktikan gitu. Tapi but we believe, kita percaya, kita bisa merasakan powernya di Tuhan, kita bisa merasakan keajaiban yang Tuhan berikan, tapi kita nggak pernah lihat. Nah, kita nggak lihat tapi kita percaya, itu yang disebut dengan keyakinan. Nah, kalau misalnya kamu memiliki keyakinan, perasaan kekhawatiran kamu itu akan terangkatkan atau dibuang jauh-jauh. Kenapa? Karena kamu yakin apa yang memang sudah menjadi miliknya kamu, pasti jadi miliknya kamu. Kamu adalah seorang queen, kamu pantas untuk, kamu udah punya segala yang kamu inginkan, kamu pantas. Jadi kamu gak usah khawatir atau merasa ketakutan seperti itu gitu, ibaratnya kayak gitu ya. Jadi situasi kamu saat ini untuk kedepannya, mungkin kalau boleh saya bilang, karena dia faith-nya ini muncul reverse, saya rasa dari timing saat ini di mana kamu menonton video ini sampai 6 bulan ke depan, kamu lagi dibimbing bagaimana caranya kamu untuk belajar memiliki keyakinan terhadap diri kamu sendiri, kemampuannya kamu sendiri, bahwa kamu pantas memiliki apa yang saat ini sudah kamu punya, belajar untuk bagaimana cara mengendalikan kekhawatirannya kamu, bla 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 bla, ibaratnya kayak gitu. Oke. Kemudian ini kartu saran untuk kamu. Saya rasa ini mungkin lebih arah reminding buat kamu ya. Kamu adalah seorang leader atau seorang pemimpin sebenarnya. Jadi kamu punya kemampuan untuk memimpin dirinya kamu sendiri. Jadi kalau misalnya kamu punya keraguan, kamu gak akan berani untuk memimpin. Karena kenapa? Karena kamu ngerasa gak punya kemampuan tersebut. Tapi sebenarnya kamu adalah seseorang yang bahkan seseorang yang bijaksana kalau boleh saya bilang. Jadi kamu sebenarnya mampu atau sudah diberikan tugas untuk memimpin, leader, tapi kamu sendiri nggak yakin, ibaratnya gitu. Jadi ini yang mungkin membuat kamu atau energi kamu saat ini banyak kekhawatiran, sedangkan kamu kartu keluarnya adalah you are the empress, kamu ratu, terus kamu pemimpin juga. Cuman karena kamu ratu tapi kamu takut gitu, kerajaannya hilang lah, rajanya kamu diambil orang lah, atau banyak akan ada yang nyerang kamu lah, ibaratnya seperti itu. So sebenarnya jangan terlalu banyak khawatir, oke? Be faith ya, tapi saya yakin kamu akan mendapatkan keyakinannya kamu dengan progresnya kamu saat ini hingga ke depan, oke? Baik, itu untuk kawan-kawan yang memilih file yang kelima. Terima kasih sudah simak, kita jumpa lagi di readingan yang berikutnya. Oke, untuk kartu yang terakhir. Oke, untuk di masa lalu ya, di masa lalu ada perputaran, titik perputaran dalam kehidupannya kamu, terus kemudian kamu masuk ke bab baru
ya ibaratnya kayak gitu, merupakan suatu energi yang sangat positif banget. Dan saat ini kamu sedang mengejar impiannya kamu, saat ini kamu udah tahu bagaimana caranya mengejar keinginannya kamu, mengejar apa yang kamu mau, dan kamu udah tahu bagaimana cara menggerakkan energi kamu. Ibaratnya kayak gini, di masa lalu kamu bilang udah mempercayai, I trust whatever universe bring me, saya udah mempercayakan segala sesuatu yang alam semesta bawa kepada saya itu memang bukan sebuah kebetulan. Jadi kamu memang udah tahu nih, semuanya terjadi memang tanpa kebetulan, semuanya harus terjadi dalam kehidupannya kamu. Dan saat ini kamu sedang menuju kota yang kamu inginkan dalam perjalanan tersebut. Nah, di masa yang akan datang, dalam waktu dekat ini saya rasa, karena kartunya munculnya tegak ya, kamu hampir semua kartunya munculnya tegak, energinya cukup strong, cukup kuat, bahwa segala keinginannya kamu atau segala apa yang kamu harapkan itu kamu akan diberikan kelimpahan tersebut, kamu akan diberikan untuk kamu gitu, karena kamu juga tahu bagaimana how to handle your mind, kamu tahu sedang dalam perjalanan menuju ke sana. Dan kemudian kamu wants itu cukup kalau Pentacles mungkin alon-alon asal kelakon, pelan-pelan tapi nyampe. Kalau misalnya Swords mungkin terlalu cepat gitu loh, tanpa kamu mikir tiba-tiba langsung cepat. Tapi kalau Wands itu ibaratnya tegap, sigap, sama siap. Ibaratnya kayak gitu. Jadi momennya nggak terlalu cepat, juga momennya nggak terlalu lambat. Jadi kamu dengan pasti gitu loh, jalannya dengan pasti menuju tujuannya kamu. Terus kemudian di sini kartu saran untuk kamu adalah miracles ya, akan banyak keajaiban yang kamu ketahui, bahkan udah kamu syukuri banget dan udah kamu rasakan ya. Dan kamu akan menerima semakin banyak miracles, keajaiban penuh dengan keajaiban hadir dalam kehidupannya kamu, karena karena kamu udah tahu bagaimana cara menggerakkan energi di sekitar kamu untuk mendapatkan keinginannya kamu ya, seperti itu. Nanti kalau misalnya pick card reading mungkin saya mau pilih yang ini ya, karena benar-benar energi yang positif banget ya, seperti itu. Oke, baik, ini untuk kawan-kawan yang memilih pil yang ke-6. Segini aja kita untuk readingan kali ini. Terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah mensupport saya selama ini. Mungkin saya sedikit ngobrol singkat aja ya. Kegiatan saya hampir vakum, almost 2 years, hampir 2 tahun ini benar-benar saya vakum, dan kemudian nggak aktif di YouTube. Tapi terima kasih banget untuk kawan-kawan yang sudah support saya, apapun itu, karena kesibukan saya belakangan ini sebenarnya nggak banyak ya, sebenarnya benar-benar sedang menikmati hidupnya saya aja gitu, benar-benar sedang menjalani keseharian saya sebagai seorang ibu rumah tangga, benar-benar fokus pada keluarga, ibaratnya kayak gitu. Nah, dikarenakan mungkin ini situasi saya saat ini mungkin menarik saya, mungkin menjauh dari my life purpose, tujuan hidup saya ini, maka mungkin saya di reminding lagi sama alam semesta ya, diberikan begitu banyak mimpi-mimpi untuk balik lagi share ya pengalaman saya, share pengetahuan saya, share untuk kawan-kawan semua. Jadi terima kasih banget, saya menerima energi positif yang kawan-kawan berikan. Dan saya ngucapin syukur banget untuk kawan-kawan yang udah support saya selama ini, baik dari Instagram, di YouTube channel, di akun sosial media yang lainnya. Saya bersyukur banget memiliki keberkahan ini. Dan saya akan mulai aktif lagi ya, baik upload di podcastnya saya maupun di YouTube channel ini, ibaratnya kayak gitu. Oke, terima kasih sekali lagi untuk supportnya kawan-kawan. Once again, I love you all guys. Benar-benar bersyukur dalam hati kita dipertemukan, ada tali perjodohan seperti ini, walaupun kita nggak saling kenal, tetapi saya merasakan supportnya dari kawan-kawan semua, benar-benar support yang sangat positif sekali. Oke,
Akhir kata ya, kembali lagi, kalau misalkan kau suka dengan channel saya ini, jangan lupa untuk kasih like-nya, kemudian share untuk kawan-kawan yang lain yang siapa tahu berguna untuk mereka, dan kemudian subscribe untuk kawan-kawan yang masih belum subscribe. Terima kasih sekali lagi. Akhir kata, sending you so much love. Namaste.